Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabbana, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Allah masih ngizinin kami kumpul sore ini. Walaupun ya Allah seringkali kami hanya menganggap semua yang hadir di depan mata kami adalah suatu rutinitas atau kebiasaan ya Allah, tanpa bisa melihat maksud Engkau menghadirkan kami sore ini. Kami tersesat ya Allah, namun gak sadar sedang tersesat. Merasa cukup hanya dengan jalanin sholat, merasa cukup hanya dengan zikir, padahal kami tahu ya Allah, kering hati kami. Tak bisa ngerasain nikmatnya ngobrol sama Engkau. Capek ya Rabb, capek hidup ketipu terus sama dunia. Capek ya Allah, berpura-pura terus dalam beriman. Kerjaan hamba ya Allah sering gedein topeng sendiri, dempul topeng terus, tapi hati dibiarin mati ya Allah, gak kenal sama Engkau. Maka ya Allah, jikalau sore ini harus habis hanya dengan berbincang denganmu ya Allah, ini jauh dari cukup, lebih ya Allah, lebih dari cukup. Karena kami terlalu sering berbicara tentangmu ya, namun jarang berbicara denganmu. Maka ya Allah, kasihani kami, kasihani hamba, gandeng tangan ini ya Allah, agar bisa kenal sama diri sendiri, kenal sama Engkau. Duhai Allah, demi Allah, nikmat ngobrol sama Engkau, nikmat mengenalmu. Maka tolong ya Allah, jadikan Ramadan ini bukan sekedar apa yang haus, tapi izinkan kami bisa kenal dengan diri sendiri. Kami nggak tahu caranya ya Allah, tapi hamba hanya tahu satu ya Allah, Engkau nggak ninggalin kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang hamba-hamba yang tahu diri di hadapan. Maaf ya Allah, kami sering ngaku-ngaku semua nikmat dari Engkau adalah hasil kerja keras hamba, ilmu hamba. Tak pernah ya Allah merasa ditatap sama Engkau. Ya Rabbi, kasihani kami ya Allah, yang hidup sekedar hidup, makan sekedar makan,
bahkan ibadah sekedar ibadah. Ya Allah, kasihani kami ya Allah, jadikan kami lulusan terbaik di Ramadan ini, sesuai inginmu ya Allah, bukan ingin kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izinkan kami ya Allah mengenal Engkau lebih dekat suaranya. Rabbi zidni ilma warzuqni. Kami bisa dengar ya Allah orang ngomong, kami bisa nyatet ya Allah, kami bisa lihat slide, tapi pemahaman mutlak Engkau yang izinin datang, maka karunia kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. 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 Baik. Selamat sore keluarga ACT sekalian, Masya Allah. Saya terima kasih banget diizinin bisa nambah jalan amal sore ini, khususnya ke Ustadz Syarif. Jazakallah khair. Dan saya terima kasih ke semua keluarga ACT, karena saya yang butuh ini. Kita ini kan terlalu sering ngomongin Allah ya, tapi jarang ngomong sama Allah. Allah tuh begini mas, Allah tuh begini, Allah ini akan begini. Tapi kita jarang ya Allah, apa yang Kau inginkan ya Allah dari menciptakan hamba. Kita gak pernah punya waktu me time. Mata dibiarin terus ngeliat, mulut dibiarin terus ngomong, ngejeda, gak pernah ngejeda. Telinga dibiarin terus dengar, tangan dibiarin terus kerja, kaki dibiarin terus melangkah, tapi hati dibiarin terus mati. Walhasil dia akan jadi zombie tuh kawan-kawan. Hidup sekedar hidup, makan sekedar makan, ibadah bahkan sekedar ibadah. Sampai sebenarnya dia nanya, hatinya tuh jujur nanya, ngomong gini, apa hidup hanya untuk kayak gini ya? Even hatta sekalipun dia ngelakuin kebaikan di tempat-tempat baik, tapi dia masih merasa hampa. 11 bulan jalanin kayak gitu, nggak capek kah? Kalau capek nggak sih? Kita hidup dalam topeng-topeng kebaikan terus, pasang status, nungguin komen, nungguin likes, biar dibilang subhanallah, masya Allah, mencerahkan banget mas. Melakukan semua sekedar. Capek nggak sih sebenarnya? Kalau capek, alhamdulillah, bagus berarti. Artinya itu tanda mau balik ke Allah. Kalau belum ngerasa capek, masih lama kayaknya begitu. Kalau capek, maka mulailah dari kata capek itu, ngomong sama Allah. Banyak yang nanya, mas, gimana sih mas cara ngomong sama Allah pakai ada rasanya mas? Saya doa ya biasa aja mas, sholat biasa aja mas. Saya cuma sharing. Saya bilang, mulai dari apa yang antum rasain, itu aja sih. Sampaikan apa yang kita rasa dan rasakan apa yang kita sampaikan ke Allah. Bukankah pertobatan dimulai dari pengakuan? Maka mulai dari pengakuan. Ngaku kalau kita capek ke Allah. Sekarang aja udah bisa. Lebih penting teman-teman dengerin suara hati sendiri sebenarnya dibanding dengerin saya. Kalau sekarang lagi ngerasain capek, udah duduk sambil ngomong sama saya. Kalau Ramadan ini awal-awal nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain harunya, nggak ngerasain bahagianya, nggak ngerasain bener-bener ditatap sama Allahnya, kering rasanya, kerja seperti biasa aja, so semua, maka bilang dari situ, mulai dari situ. Ya Allah, hati saya kok kering banget ya Allah.
ngomong sama engkau nggak ada rasanya. Padahal ya Allah, hamba tahu ini bulan muliamu, tapi kok nggak ada rasanya ya Allah. Maka ya Allah, tolongin saya ya Allah. Jangan bikin saya baru ngerasain nanti di akhir Ramadan ya Allah. Maka kawan-kawan semua, sore ini bukan kajian. Saya emang nggak pernah nganggap semua acara yang saya isi adalah kajian sih. Nggak pernah nganggap juga training atau tausiah. Saya mau ngobrol dari hati ke hati sama teman-teman. Itu aja. Kita bicara from heart to heart. Buka topeng apa adanya. Semoga dari ngobrol-ngobrol kayak gini Allah kasih kenikmatan tertingginya. Ya, ngobrol sama Allah, ketemu sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Maka kawan-kawan, bismillah. Izinin saya jadi sahabat aja ya sore ini ya. Jadi bukan ustadz, bukan coach. Jadi sahabat aja. Nah, izin. Mungkin ada yang belum kenal. Nah, saya nggak usah bacain lah. Itu aja. Saya tampil itu aja. Ya itu mah gampang lah menurut saya. Cuma nempelin kata-kata di situ mah gampang. Sertifikat mah tinggal ikut training dapat sertifikat. Mau jadi komisaris mah gampang, bikin aja perusahaan sendiri jadi komisaris. Gampang punya status itu. Tapi ada status yang saya nggak bisa tuh. Ada status yang nggak bisa saya sematin, nggak berhak juga saya sematin di situ. Dan level itu level tertinggi memang. Itu apa? Status hamba. Itu status tertinggi justru. Bukankah Allah memperjalankan hambanya? Ya kan? Ya, Isra Mi'raj, Allah menyebut status hamba. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Yang disebut itu adalah hambanya, bukan Allah memperjalankan komisaris, Allah memperjalankan founder, direktur, karyawan. No. Karena memang puncak pencapaian seseorang adalah titik kehambaan, dan itu berat. Menghamba itu ya artinya ngikutin mau Allah, bukan ngikutin mau diri. Jadi apa yang Allah ingin, bukan apa yang kita pengen. Sampai ada yang nanya gini saat itu, ada yang pertanyaan menggelitik ke saya. Ada yang bilang, ada yang nanya gini, Mas Randy, saya pengen dong punya tujuan hidup. Menurut teman-teman betul apa enggak? Jawab di kolom chat ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Ada yang nanya, Mas, saya pengen deh punya tujuan hidup. Kira-kira pertanyaannya tepat atau enggak? Pertanyaannya oke nggak sih? Pertanyaannya benar nggak sih? Boleh nggak sih nanya gitu? Gitu aja deh. Boleh ya, Tat? Masya Allah. Iya. Nggak salah sih pertanyaan itu. Tapi akhir-akhir ini saya jadi mikir gini. Saya bilang ke orang itu, kenapa kita harus nyari tujuan hidup? Kenapa nggak nyari tujuan yang menghidupkan? Loh, bukankah kita tadinya nggak ada ya, kemudian diadain sama Allah? Ibaratnya begini. Ini handphone. Ya, nggak kelihatan handphonenya. Jadi handphone nih. Nah, tadinya kan handphone ini nggak ada. Kemudian saya bikin ada tuh handphonenya. Nih, jadi ada handphonenya. Saya bikin handphone ini kan ada tujuannya. Kamu buat komunikasi, kamu buat WA-an, kamu buat memudahin orang ngobrol, kan gitu ya. Tapi jadi aneh ketika yang tadinya nggak ada, kemudian jadi ada, kemudian dia malah bikin tujuannya sendiri. Saya pengen jadi ini saya pengen jadi ini saya pengen jadi ini Menurut saya jadi malfunction. Orang yang diciptakan jadi handphone berangan-angan jadi tudung saji, berangan-angan jadi pintu, berangan-angan jadi sepatu. Ya wis salah. Makanya banyak orang yang ketika mencapai puncak tertentu masih ada kekosongan, kehampaan. Nah, itu yang mau kita bahas sebenarnya sore ini nanti, insya Allah. Dan semoga ketika kita menemukan status kehambaan itu Allah mudahin sama Allah sore ini. Dan saya nggak mau janjiin apa-apa, tapi Allah yang janji sendiri.
Siapa yang mencapai titik kehambaan, Allah kasih kemudahan hidup bagi dia. Demi Allah. Allah kasih jalan keluar dari masalah apapun. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut menginjak maqama rabbih, makomnya Allah, kedudukannya Allah, dan dia menahan hawa nafsunya nggak ke sana, maka jannah buat dia Allah bilang. Jannahnya orang lagi punya utang apa? Lunas. Jannahnya orang yang lagi sendirian apa? Ada jodoh. Jannahnya orang lagi sakit apa? Sehat dan lain-lain. Dan itu yang kejadian dengan izin Allah di 2000, sekarang 400. 2400 angkatan PPA training kita. Ada yang hutangnya 50 miliar lunas dengan izin Allah. Ada yang sakit parah 10 menit hilang, kanker payudara tuh hilang dalam hitungan menit. Ada yang anaknya kabur balik lagi, ada yang jodoh malah dilamar 4 orang sekaligus. Bingung dia. Tapi demi Allah, sekali lagi, bukan PPA yang hebat, bukan materinya yang hebat, enggak. Tapi Allah yang nggak ingkar janji. Itu aja. Kitanya nggak pernah percaya mungkin. Makanya ketika udah sampai fadkhuli fi ibadi, jadi hamba, wadkhuli jannati, kasih kemudahan. So bismillah. Kita mulai dari situ kawan-kawannya. Saya mau nanya satu hal dulu. Ngadepin Ramadan ini, jalanin Ramadan kemarin, lusa, rasanya apa? Lebih baik ngaku jujur gitu ya. Nanti Allah bukain pintu rasa. Rasanya apa? Bahagia, biasa aja, atau malah menjadi beban Ramadan ini? Kira-kira apa kalau mau diraba rasanya? Masya Allah. Beberapa di antara kita ada yang bilang, iya mas, kok biasa aja. Ada yang bahagia, ada yang jadi beban. Sekarang gini, kita tuh istiqomah mudah apa enggak kira-kira? Kita termasuk yang mudah istiqomah atau yang sulit istiqomah? Kira-kira mudah apa susah? Saya jamin kita mudah istiqomah. Mudah istiqomah. Istiqomah dalam ketidakistiqomahan. Ya nggak? Kita kan istiqomah kepada ketidakistiqomahan, betul nggak sih? Lagi diet ya, 40 hari pengennya. Tengah-tengah, kayaknya pengen makan mie 2 bungkus. Lagi pengen ngejar sholat subuh 40 hari di masjid, gak ketinggalan. Balik lagi. Kayaknya di rumah bisa. Berarti kan kita kan balik lagi kepada ketidakistiqomahan, ya kan? Berarti sebenarnya kita istiqomah. Istiqomah kepada ketidakistiqomahan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu balik kepada ketidakistiqomahan? Ini terkait rasa. Saya mau ngomong, hubungannya apa mas dengan ini? Hubungannya rasa. Kita akan istiqomah kepada kenikmatan, kawan-kawan. Itu aja kuncinya. Kita akan istiqomah kepada kenikmatan. Kita tertarik kepada kenikmatan. Sekarang gini, kenapa sholat kita nggak ada rasanya? Kenapa zikir kita kok biasa aja ya mas ya? Kok baca Quran biasa aja ya mas ya? Dan itu saya ngerasain juga. Beberapa fase saya ngerasain. Dan saat itu saya dapat pemahaman gini. Akan jadi nggak berasa semua yang tadi saya sebut itu ketika ibaratnya teman-teman lagi makan soto nih. Teman-teman lagi makan soto. Lagi asik makan soto, kepikiran sama iga bakar. Kira-kira makan sotonya enak apa nggak? Gitu aja deh. Nggak enak pasti. Kenapa? Hambar. Karena kepikiran kenikmatan lain.
Yang mengalahkan kenikmatan soto ayam itu. Ketahuilah, iga bakar itulah dunia. Soto ayam sajian Allah di Ramadan ini jadi nggak berasa nikmat karena kita kepikiran ada yang lebih nikmat di luar sana. Ngomong sama Allah jadi nggak nikmat karena kita lagi sholat kepikiran yang lebih nikmat. Kayaknya kalau utang saya lunas, saya akan nikmat banget itu, Mas. Kalau saya dapat mobil Pajero gratis, dan itu ada yang dapat banyak di sini, saya akan lebih nikmat itu, Mas. Selama kita masih ada kayak gitu, dijamin susah dapat kenikmatan ngobrol sama Allah. Makanya kalau lagi saya bilang kalau saya lagi keracunan kayak gitu, keracunan dunia saya bilang. Saya tanya tuh ke diri sendiri, kalau lagi sholat nggak nikmat, zikir kok nggak ada rasanya. Saya nanya ke diri sendiri, ngomong gini, Ren, emang kamu kalau dapet itu akan senang gitu, Ren? Akan bahagia gitu, Ren? Di situ mulai sadar. Kadang-kadang itu kita ketipu sama ilusi, kawan. Tapi kita nggak pernah memikirkan, apa iya kalau itu saya dapat, saya akan bahagia benar-benar. Bukankah kita selama ini sampai ke puncak pencapaian kita dan tetap merasa ada yang kurang, gitu nggak sih? Coba ingat-ingat teman. Kapan pencapaian puncak tertinggi finansial teman-teman? Apakah saat itu tenang? Fulfillment, ngerasa full gitu hati, hidup penuh gitu? Enggak kan? Kayak ada yang masih ngomong gini kan di hati, kok kayak yang kurang ya? So kawan-kawan, orang banyak salah kaprah. Dia pikir kalau dapat iga bakar itu dia akan seneng, sampai ngalahin sop ayamnya. Padahal kalau udah dapat rasanya biasa aja dan nggak pernah puas. Dan ini bukan kata saya, nanti kita akan bahas. So ini kan kawan, saya mau nanya satu aja, dan saya minta Anda nanya ke diri sendiri, what are you looking for? Apa sih yang teman-teman cari? Dan semua kalau kita tanya nyari apa, ujung-ujungnya nyarinya kebahagiaan. Guarantee. Anda tanya pakai 5 pertanyaan kenapa, ini menurut penelitian ya. Anda tanya 5 pertanyaan kenapa Anda ngerjain sesuatu, ujungnya karena bahagia, nyari bahagia. Coba. Kenapa kerja di ACT? Karena saya pengen lihat orang bahagia, Mas. Saya pengen bantuin orang, Mas. Oke. Kenapa pengen bantuin orang? Kenapa pengen bikin orang bahagia? Karena saya seneng aja, Mas. Saya bahagia aja, Mas. Lah kan ujungnya apa? Bahagia. Kamu ngapain? Kerja di kantor A misalnya. Saya pengen nyari duit, Mas. Terus kalau ada duit kenapa? Udah punya duit terus ngapain? Saya pengen nafkahin keluarga saya, Mas. Kenapa kamu pengen nafkahin keluarga kamu? Karena saya pengen mereka hidupnya terjamin, Mas. Bahagia, Mas, nanti di hari ke depan, Mas. Kenapa pengen kamu menjamin keluargamu bahagia hidupnya dan lain-lain? Karena dengan melihat mereka bahagia, Mas, saya ikutan bahagia, Mas. Tuh, ya. Ujung-ujungnya apa? Nyari bahagia. Nyari happiness. Tapi banyak orang salah kaprah. Berangan-angan dapat happiness, ternyata hanya dapat pleasure. Kesenangan aja. Bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Beda antara pleasure and happiness. Kesenangan sama kebahagiaan, dua hal berbeda. Yang adiktif kira-kira yang mana? Yang adiktif, yang nggak pernah bikin puas, kira-kira yang mana? Pleasure atau happiness? Pleasure, kesenangan. Makanya untuk hal-hal dunia Allah pakainya apa? Mataul hayatad dunya, kesenangan dunia. Tapi untuk urusan akhirat Allah pakainya adalah kebahagiaan. Dua hal yang berbeda, tapi kita anggapnya sama. Makanya banyak orang dia untuk dapat bahagia setelah dapat sesuatu efeknya beda. Efeknya akan ada dua saya lihat di sini. Munculnya emotional imbalances. Yang pertama, dia udah dapat kenikmatan itu, pencapaian hidupnya, jabatannya udah tinggi, uangnya udah banyak. Efeknya dua, bisa jadi dia kosong dan akhirnya mencari entertain lainnya, menghibur diri hanya untuk dapat jari kebahagiaan.
Apa penuh kawan-kawan kita ngelakuin kayak gitu? Tapi ada juga yang hopeless, dapatnya kayak gitu, ketika nggak dapet dengan apa yang dia cari tadi, kebahagiaan di dunia itu, maka dia ngedrugs, bahkan nggak sedikit yang bunuh diri. So, keluarga saya semua, sebelum jauh-jauh nih Ramadannya, ya, saya mau kasih tahu, every human being is looking for peace. Semua dari kita itu ujung-ujungnya nyari bahagia. Dan sayang banget kalau kebahagiaan itu nggak didapat di Ramadan, bulan spesial. Sekarang gini deh, saya mau ngomong. Kira-kira Allah berhak nggak sih nggak ngasih Ramadan? Gitu aja dulu. Berhak nggak Allah nggak pakai ngasih bulan Ramadan? Bulannya biasa aja kayak 11 bulan lain. Berhak nggak? Boleh nggak Allah kayak gitu? Suka-suka Allah. Dan kalau saya yang bikin permainan dunia ini, keadilan saya beda sama keadilan Allah. Saya akan bilang gini, ya udah apa yang kamu kerjain satu, tak balas satu. Kamu ngelakuin yang salah dua, saya kasih salahnya dua. Nah itu keadilan saya menurut saya. Akhirnya saya tahu itu nggak adil. Tapi keadilan Allah beda. Saking Allah sayangnya, ngelihat hambanya ini, amalnya kok kurang, dosanya kok banyak. Gimana nih cara agar bisa sampai ke Allah? Maka dihadirkan Ramadan sebagai hadiah. Sekarang gini, teman-teman punya anak, tega nggak ngelihat anaknya dibakar gitu aja? Tega nggak ngelihat anak teman-teman dibakar? Enggak. Pertanyaannya saya lanjut. Emang yang bikin anak Anda siapa? Kayaknya saya mas yang bikin. Bukan, kita mah dititipin aja. Yang bikin kan Allah. Lihat, yang cuma dititipin aja nggak tega ngelihat titipannya dibakar. Gimana yang bikin, kawan-kawan? Gimana Allah yang lagi natap kita sekarang? Yang natap ke dalam hati kita yang kosong sekarang? Yang natap kita nggak ada bahagianya dengan Ramadan, nggak ada nikmatnya jalan ibadah, bahkan ngerasanya beban di Ramadan ini. Gimana kita yang dibangga-banggain di depan malaikat saat itu penciptaan? Nggak tega ngelihat hambanya dibakar. Maka sama Allah dikasih Ramadan dengan semua pengkalinya. Doa langsung kabulin, sedekah dikali lipat. Bahkan Allah bilang semua amalan hitungannya 10-700. Tapi khusus puasa itu buatku. Aku langsung balas. Saking segitunya. Pengen ngasih hadiah, kebahagiaan, kegembiraan kepada hamba yang disayang. Tapi kita yang dikasih gimana? Apakah sebahagia yang ngasih? Atau biasa aja? Atau malah aduh beban? Selayaknya teman-teman ngasih hadiah, pengennya ngelihat yang dikasih hadiah kayak gimana responnya? Pengennya gimana? Pengennya dia bahagia, Mas. Dan kalau dia bahagia, Mas, saya lebih bahagia, Mas. Saya mau ngasih lebih malah, Mas, ke dia, Mas. Tapi apa jadinya? Kalau yang Anda kasih hadiah udah disiapin hadiahnya. Sebegitu banyak hadiahnya. Terus yang dikasih cuek aja. Biasa aja. Abai aja dengan hadiahnya. Kira-kira kita sebagai yang ngasih gimana rasanya? Sedih ya, Mas ya. Dan mungkin muncul rasa kesel. Apalagi yang anggap beban. Maka Allah bilang apa? Siapa yang bertemu dengan Ramadan dan dia nggak mendapatkan ampunan di bulan itu, merugi banget. So kawan-kawan, kenapa sih kita nggak bahagia dengan Ramadan ini? Karena satu, kita nggak tahu kita tuh siapa sebenarnya. Si penerima hadiah itu siapa sebenarnya? Nggak sadar lagi hidup.
Dan yang kedua, karena dia nggak tahu kado apa yang dikasih. Dan yang ketiga, dia nggak tahu siapa yang ngasih. Itu yang membuat Ramadan atau hadiah Ramadan ini nggak berasa bahagia buat kita. Satu, kita nggak kenal siapa kita, karena kita sebagai yang penerima hadiah nggak tahu kita penerima hadiah. Yang kedua, kita nggak tahu hadiah apa yang dikasih. Sebegitu berharga kita nggak tahu. Dan yang ketiga adalah kita nggak tahu siapa yang ngasih. Kenapa kita nggak bisa ngelihat tiga itu semua? Karena kita lagi punya bayangan, ilusi kenikmatan lain. Wake up guys, bangun. Kita nih nggak sadar lagi hidup. Tiba-tiba buka mata atau baru ngedip udah SMP, baru ngedip udah SMA, baru ngedip udah kuliah, udah kerja dan lain-lain. Kita baru ngedip udah dikubur ternyata. Kita jalani hidupnya tanpa kesadaran. Awareness kita kurang mungkin. Makanya salah satu hikmah puasa apa? Menahan, hikmah menahan itu apa? Sekarang gini, yang biasanya ada makanan di meja langsung diambil aja langsung dimakan gitu kan, itu kan udah autopilot ya. Kan udah autopilot. Biasanya ngomongin orang itu misalkan kita udah autopilot gitu ya, tanpa sadar langsung keluar begitu aja. Tapi di bulan puasa kita dengan sadar, saya lagi puasa. Mau ngambil makanan, lagi puasa. Mau ngomongin orang, kita lagi puasa. Berarti sebenarnya hikmah puasa salah satunya apa? Hikmah menahan itu salah satunya apa? That's it. Memunculkan kesadaran hidup. Memunculkan kesadaran hidup. Hikmah menahan itu adalah memunculkan kesadaran. Karena Allah tahu kita banyak gak sadarnya jalanin hidup. Kenapa? Karena kita sekali lagi ketipu sama ilusi-ilusi kita. Padahal kalau mau kita ngobrol dikit. Coba deh ingat-ingat. Hal yang paling Anda inginkan. Dulu pernah punya yang diinginkan. Pas dapat rasanya gimana? Seneng ya. Tapi berapa lama? Berapa lama senangnya? Anak saya tuh, Abi beliin Ultraman, Abi beliin Ultraman, Abi. Mintanya sampai berkali-kali diulang. Udah nih saya beliin. Seneng banget dia. Tapi lihat 3 hari kemudian, itu tangannya udah copot, ada di kamar mandi. Itulah pleasure kawan-kawan, kesenangan. Dia berpikir akan bahagia selamanya. Padahal bahagianya cuma sebentar. Habis itu muncul keinginan lain yang menyita kebahagiaannya dia. Bahasa psikologinya adalah hedonic treadmill. Dia berpikir kalau dapat sesuatu akan senang luar biasa selamanya, padahal cuma sebentar. So, kawan-kawan, keluarga saya semua, yuk, wake up, kita bangun. Maka sekarang kita akan ngobrolin yang pertama, tentang si penerima hadiahnya dulu. Siapa sih kita? Siapa sih penerima hadiah itu? Kok nggak bahagia dikasih semuanya? Dengan semua cinta dari Allah. Maka saya akan mulai dari sini. Game of life. Because we are created, not a creator. Sekarang Anda lihat di layar Anda, di handphone Anda, ada papan permainan yang bernama bumi, dunia. Ada papan permainan dunia, warnanya biru tuh. Terus saya, ibaratnya misalkan saya pembuat permainan itu, dan saya mau bikin satu pemain, dan saya bilang ke pemain ini, nanti kamu mainnya begini, 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 tujuanmu begini, 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 oke? Dan si pemain itu bilang, siap mas, 86 mas, saya ngikut mas. Ketika dia bilang siap mas, sebenarnya kan lagi janji, iya mas, saya akan ngikutin yang mas Randy bilang di situ mas. Loh kan mas Randy yang bikin permainan, jadi mas Randy yang paling tahu. Sebenarnya kita lagi berakad, dan itulah akad kita ke Allah kan, alastu birabbikum. Dan kita jawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, engkau Tuhanku. Apa iya cuma sekedar ngomong, ya Allah, iya engkau Tuhanku. Udah, just it, no.
There is a consequence. Ada konsekuensi dari kalimat kita, iya, Engkau Tuhanku ya Allah. Sama kalau kita bilang ke bos kita gini, iya bos, Anda bos saya bos. Berarti apa? Saya siap diperintah sama bos, kan gitu. Kalau istri akad ke suami apa? Iya, kamu suami saya. Ya berarti siap nurut kan gitu. Sama Pak Bu, Bapak. Kalau kita lagi akad nikah kan ya, saya terima nikahnya. Berarti bukan hanya nikahnya tapi apa? Cerewetnya, nggak bisa masaknya, kan gitu semua diterima. Sama ketika bilang, iya ya Allah, qalu bala syahida. Iya ya Allah, Engkau Tuhanku. Maka langsung dikenain. Ya, kamu harus begini. Oke. Sekarang lanjut ceritanya. Si pemain tadi udah oke nih. Turun di papan permainan biru dunia itu. Bayangin Anda jadi pemain itu. Tiba-tiba si pemain itu bangkit di papan permainan. Dia ngelihat kanan kirinya, udah banyak pemain-pemain duluan tuh. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda jadi pemain itu, ada pertanyaan apa di benak Anda kira-kira? Ketika Anda bangun di papan permainan, tiba-tiba di sana, terus ngelihat kanan kiri. Harusnya ada pertanyaan apa harusnya? Saya di mana ya? Kan gitu ya. Saya mau kemana ya? Saya dari mana? Loh saya siapa? Kan gitu kan. Loh ini permainan ini tentang apa semuanya? Tujuannya apa permainan ini? Ya enggak? Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu dirangkum dengan 3 pertanyaan dasar kehidupan manusia. Itu kita dari mana? Sedang apa? Mau kemana? Itu aja. Kita dari mana, sedang apa, mau kemana. Pertanyaan yang dianggap remeh, temeh, dan gak penting. Dan menurut kita lebih penting apa? Bagaimana mencapai omset. Bagaimana closing besar. Bagaimana lebih banyak dapat target. Dan kita berpikir 3 pertanyaan itu gak penting. Padahal, siapa yang mengabaikan 3 pertanyaan ini, maka dia lost in life. Dia tersesat di dunia. Dan dia menganggap dia terlepas dari semuanya. Dan itulah efeknya apa? LGBT muncul. Orang riak gampang banget. Sombong gampang banget. Ngerendahin orang gampang banget. Bahkan sedekah susah banget. Gak percaya? Oke. Sekarang saya minta di rumah masing-masing nih, tangannya sedekap gini. Karena saya cuma bisa ngeliat Ustadz gitu ya. Ustadz Syarif. Tangannya begini, Tat. Kayak orang nantang pokoknya, Tat. Gini, Tat. Oke. Kakinya angkat satu, Tat. Kan sambil duduk tuh. Kakinya angkat satu, Tat. Ditaruh di kaki yang satu, Tat. Nah. Terus matanya kayak memicingkan gitu, Tat. Gitu, kayak orang mana. Nah, gitu. Coba dirasain. Sambil gaya kayak gitu, rasain Anda sedang ditatap sama Allah. Coba rasanya. Iya, mulai tangannya turun. Mulai begini. Malu, Mas. Nah, eta. Kejahatan, kezoliman muncul, kerusakan muncul, itu karena manusia itu tidak ngerasa, kita ngerasa nggak ditatap sama Allah, itu aja. Padahal kalau dia ngerasa diliatin sama Allah, nggak berani tuh. Sombong dalam hati aja dia banyak istighfar tuh. Karena Allah tahu isi hati kan gitu. Maka orang yang bisa dia mencari 3 jawaban ini, maka dia akan menemukan dirinya. Dan siapa yang menemukan dirinya, dia akan menemukan Robnya. Dan siapa yang menemukan Robnya, akan tahu inginnya, bukan inginnya. Dan dia akan hidup dengan inginnya, bukan dengan inginnya. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal dirinya akan kenal Robnya. Dan orang yang mengenal Robnya akan tahu inginnya Allah, bukan inginnya diri. Dan dia akan hidup dengan inginnya Allah, bukan inginnya diri. Tapi bagaimana kita bisa tak kenal sama diri sendiri kalau kita nggak pernah punya waktu dengan diri sendiri? Ini dibiarin ngomong terus nih, dibiarin lihat terus, dibiarin dengerin terus, dibiarin kerja terus, dibiarin langkah terus, tapi hati dibiarin mati terus. Nggak pernah punya waktu jeda, mid time.
Padahal yang membedakan orang hidup sama orang mati apa? Zikir kan? Dan zikir itu bukan cuma subhanallah, alhamdulillah kan, tapi zikirkan kita ini siapa? Kita ini dari mana? Kita ini mau ke mana? Mr. Syarif, izin 1 menit, 2 menit, 1 menit. Saya ambil charger dulu ya. Lupa saya charger. Izin, bentar. Betul. Oke, baik. Nyambung lagi ya, Tat? Oke, saya lanjut, kawan-kawan. Maka, apa yang kejadian? Kalau si orang tadi, dia taruh di papan permainan, kemudian dia tidak mempertanyakan itu, dia udahlah pusing-pusing nanya gitu. Dia langsung ngelihat pemain-pemain yang udah duluan. Modeling dia adalah itu. Wah, ngeliat orang kaya gini. Wah, enak ya kalau jadi orang kaya. Saya bisa begini nih. Jadi Atta Halilintar enak banget ya. Nikahannya dia hadirin Jokowi. Akhirnya dia mati-matian pengen jadi orang kaya kayak gitu. Wah, ngejar ke situ. Dan saya mau nanya sekali lagi. Ingat-ingat pencapaian tertinggi hidup teman-teman. Apakah ketika mencapai pencapaian itu hatinya penuh? No. Kosong kan? Kayaknya ada yang kurang lagi kan, pengen lagi yang lain kan. Jadi masih nggak boleh ngejar harta, nggak boleh emang ngejar jabatan. Boleh, malah saya bilang harus. Hanya untuk jadiin injekan Anda sampai ke Allah. Dan ngajak banyak orang ke Allah gitu. Nggak salah, tapi yang salah penempatan posisinya. Sampai Nabi Ayub kan bilang, ya Allah engkau boleh bikin harta saya hilang, sakit sekujur tubuh saya nggak apa-apa ya Allah, semua bermasalah, tapi asalkan jangan hati saya ya Allah, sisain itu buat engkau ya Allah. Ya Allah. Oke, si pemain tadi dia udah sampai ke puncak kekayaan, masih kurang, saya harus ngapain lagi ya? Dia ngeliat pemain yang lainnya lagi, padahal dia udah habis-habisan ke situ, waktunya, energinya, uang ya, semua udah habis-habisan. Bahkan nggak jarang dia sikut orang tuh untuk sampai ke situ. Nggak penuh. Akhirnya dia lihat lagi orang yang punya jabatan, kayaknya enak ya, bisa ngatur-ngatur orang kayak gitu. Dia akhirnya ngejar ke situ. Lah saya yang nyiptain kan tinggal ngeliatin gini doang kan. Ada. Tadi katanya sebelum ditaruh di papan permainan, iya. Lah, udah tak taruh di situ, malah ngikutin maunya sendiri, nih gimana ceritanya? Dapat jabatan tinggi nggak penuh juga, dapat pujian nggak penuh juga. Karena Allah bilang satu, kamu ngejar semua nggak akan bisa memenuhi lubang hati. Walaupun kamu udah dapat 1 dunia, mau nambah 1 dunia lagi nggak akan penuh, nggak akan puas. Sampai nanti baru masuk tanah, mulutnya itu masukkan tanah ya. Ya pernah puas. Karena Allah bilang cuma 1 yang bisa memenuhi lubang hatimu itu apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kamu siapa, Ren? Aku siapa? Aku Robmu kan? Kamu hambaku kan? Loh kok kayak seringnya dalam keseharianmu kok terbalik? Kamu nyuruh-nyuruh aku. Ya Allah, saya pengen gini. Awas kalau enggak ya Allah. Ya mungkin nggak sampai ngomong gitu sih, tapi kita ngancemnya gayanya beda. Itu apa? Ya Allah saya pengen gini. Ketika nggak dikabulin atau lama ngabulinnya, doa nggak doa sama aja, sholat nggak sholat sama aja, puasa nggak puasa sama aja. Dan berarti dia ketika dia mengabaikan 3 pertanyaan itu, hidupnya didrive oleh nafsu. Dan Maslow itu udah bikin hierarkinya tuh. Orang termotivasi bergerak karena ini semua. Yang paling rendah dia bergerak karena hanya pengen, nggak apa, saya ngejar ini mas, kerja di sini mas, biar bisa makan mas, biar bisa punya rumah tempat tinggal mas,
Udah punya, gak penuh juga. Kok ada yang kurang ya? Ngejar lagi, keamanan, safety. Ngejaminin semuanya, diasuransiin, anaknya dijamin harus masuk kuliah yang bagus, istrinya harus begini, dia bikin safety semuanya. Ketika dapat itu, apakah cukup? Enggak kan? Naik lagi, dia ngejar loving, dia ngejar cinta, dia ngejar sayang sama orang, kasih perhatian sama orang. Oke. Iya nggak sih kawan-kawan? Ketika lagi rame-rame penuh, iya. Tapi kalau lagi sendirian gimana? Pas lepas dari situ, kosong lagi kan? Gak cukup lagi, dia ngejar apa? Dia udah punya uang, dia udah punya semua, cinta dia dapat, gak penuh. Ngejar lagi yang lain, itu apa? Pengakuan, likes, komen, achieve. Gak penuh juga, dia naik lagi. Sampai ke level, saya gak pengen semua, saya udah cukup semua, saya pengen aktualisasi diri aja. Walaupun udah sampai ke puncak, saya mau ngomong langsung, gak akan bisa mau dari lubang hati itu. So kalau mau nggak saya kasih obat sadar? Mau saya kasih obat sadar? Dan banyak orang nih nggak sadar ngikutin ini gitu ya. Janjian kita juga. Mau tahu obat sadar? Angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas. Obat sadar nih. Tangan kanan aja. Taruh di samping pipi. Taruh samping pipi. Ayunin dengan kenceng. Sadar woi. Terus kalau udah dapat uang kenapa? Terus kalau udah dipuji dibilang subhanallah tuh kenapa? Gitu tuh. Sadarin aja. Dan saya mau ngasih tahu, orang yang udah sampai ke puncaknya pun banyak yang matinya bunuh diri. Robin Williams, 2 piala Oscar berturut-turut, menghibur banyak orang. Film Jumanji-nya terkenal sampai sekarang. Uangnya dia bagi-bagi buat banyak orang. Nggak penuh juga, hatinya kosong. Matinya dia bunuh diri. Owner dari Hyundai Motor, waktunya dihabisin bangun kerajaan bisnisnya. Udah dapat semua, dia bilang kosong, lompat dari lantai 12. Ternyata orang-orang itu kena sindrom ini kalau kita bilang. Ladder leaning against wrong wall syndrome. Sindrom menyadarkan tangga di tembok yang salah. Dia berpikir kalau saya naik ke atas tembok itu saya akan dapat ini. Wah, saya akan bahagia. Sampai di akhirnya naruh tangganya di sana, mati-matian naik sampai nyikut orang, ngabisin waktu, energi semua sampai atas kosong. Maka pesan saya satu, sebelum capek-capek naik ke atas, pastiin dulu tangganya bener. Pastiin dulu temboknya bener gitu. Termasuk kerja kita di ekosistem yang baik nih ACT. Saya juga sering bilang ke teman-teman, walaupun antum semua ada di ekosistem PPA, belum tentu kita tuh benar-benar feel-nya di situ memang. Tujuan kita memang rob dan lain-lain. Hayu atuh. So kawan-kawan, jadiin bulan Ramadan ini bulan me time, menemukan diri, menemukan Rabbi. Jeda dan tanya 3 pertanyaan tadi, itu kuncinya. Kalau pengen Ramadannya nikmat, enjoy, saya nggak minta ayo Anda senang-senang ya, Anda harus bahagia di Ramadan ini. Saya nggak. Kebahagiaan itu efek dari tahu kita nih siapa yang dikasih kado. Dan yang kedua kita bahas adalah kadonya. Singkat saja, ini bulan peluruh dosa. Kurang apa Allah ngampunin semua dosa. Allah bikin ini amalan khusus, ini buat aku, masa tuh. Ini kado dari Allah. Dan yang paling indah ini, bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 bahagia. 1, azan maghrib ya, bentar lagi. Tapi yang lebih dari itu adalah ketika ketemu sama Allah. Nanti di surga, ketika semua udah dikasih kenikmatan sama Allah, Allah bilang tuh gini, wahai hambaku, apa kamu sudah menikmati semua kenikmatan surgaku ini? Sudah ya Allah, bahkan ini lebih dari cukup. Malu ya Allah dengan amalan hamba. Maukah kamu aku kasih 1 kenikmatan yang lebih dari itu semua? Apalagi ya Allah. Dan ketika Allah gak ada suara lagi, kemudian Allah buka hijabnya. Akulah Allah Rabbmu.
Akulah Allah Rabbmu yang kamu sembah selama ini, yang kamu berdoa sama aku, yang kamu pengen ketemu sama aku. Sebagai ziyadatul khair, kebaikan yang ditambah tuh sama Allah di jannah. Dan semoga Allah install kenikmatan ketemu sama Allah ini melebihi kenikmatan apapun. Saya jamin Anda udah jalanin training PPA 12 jam tuh hanya dengan ini aja. Itu apa? Barang siapa yang di hatinya hanya ada Allah dan Rasulnya, kecintaan Allah dan Rasulnya melebihi apapun, dia akan menemukan manisnya iman. Tadi saya bilang, dia bisa tahu soto ayamnya itu nikmat banget. Jadi nggak nikmat soto ayamnya itu kalau kepikiran sama iga bakar. Dan dia ngerasa iga bakar itu yang bisa menuhin kebahagiaannya. Padahal enggak. Dan efek kedua dari slide ini itu apa? Ketika tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan gerakan alam semesta buat bantuin teman-teman. Barang siapa tujuan hidupnya adalah Allah dan Rasulnya, Allah akan datangkan dunia kepadanya dengan perasaan tunduk, hina, malu untuk melayanin kita. Dan ini yang saya pegang dari dulu, kawan-kawan. Dengan izin Allah, ya Allah pengen ketemu sama engkau. Di PPA 12 tahun yang lalu. PPA itu training pola pertolongan Allah ya, kawan-kawan. Training 12 jam. Tapi saya nggak tahu caranya Allah. Sama Allah dikirimin ilmu PPA. Sama Allah dikirimin buku-buku. Akhirnya jadi buku-buku PPA. Trainer-trainer Allah bikin banyak dengan izin Allah puluhan. Dengan izin Allah, Allah bikin 2.400 angkatan di 3 negara, 160 kota dengan izin Allah. Dan ini bukan untuk nunjukin hebat saya, bukan. Tapi ini adalah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nggak pernah bohong, kawan-kawan semua. Bahkan terakhir, saya bilang gini, ya Allah pengen deh punya bisnis yang bisa ngajak banyak orang sampai ke engkau juga, biar mereka bisa sejahtera, nggak berhenti di tengah jalan dakwah ini ya Allah. Sama Allah, nggak berapa lama kemudian dikasih pabrik emas. Sekarang alhamdulillah Allah kasih PPA punya 1 unit bisnis IOA Gold, emas logam mulia 24 karat, dan jadi market leader juga dengan izin Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Gitu kan kawan, kuncinya ini aja gitu ya. Me time, menemukan diri, menemukan Rabbi, maka semua, bukan hanya Ramadan, semua jadi indah, enak semuanya. So, terakhir, kalau Ramadan ini adalah bukti cintanya Allah ke kita, maka yuk jadiin bukti cinta kita juga ke Allah. Kita balas cintanya. Dengan kayak gimana? Mau nggak? Saya kasih 1 rumus yang teman-teman kalau lagi futur baliknya cepet. Lagi males balik semangatnya cepet. Lagi tidur asik-asik terus bangun ada nyantai dulu. Enggak, langsung berdiri dengan punya energi tiba-tiba. Semuanya jadi nikmat dan teman-teman punya tujuan yang kenceng banget. Mau apa enggak? Mau ya? Oke, sekarang jawab saya. Dengan semua materi tadi, silahkan tulis di handphone Anda atau di kertas Anda. Jawab pertanyaan ini. Siapa saya? Silahkan jawab. Misalkan saya adalah seorang hamba yang banyak banget dikasih nikmat sama Allah, tapi saya banyak dosa ke Allah. Silakan, keluar hati Anda, tulis saja. Siapa Anda? Siapa saya? Siapa kita? Tulis apa yang Anda rasakan, dan rasakan apa yang Anda tulis. Dan yang kedua, apa yang akan Anda lakukan jadinya setelah hari ini? Dengan Anda sudah tahu Anda siapa, jadi apa yang akan Anda lakukan setelah hari ini? Terus, sekarang yang ketiga. Jadi Anda akan melakukan itu seperti apa?
bagaimana Anda akan melakukan itu? Setelah Anda tahu siapa diri, Anda akan melakukan ini di hidup Anda. Bagaimana Anda akan melakukannya? Baik. Yang ketiga, 4. Untuk siapa Anda melakukannya? Setelah Anda tahu siapa diri, tahu apa yang akan Anda lakukan setelah hari ini, kajian ini, sesi ini, Anda tahu bagaimana akan melakukan itu. Dan sekarang, untuk siapa melakukannya? Dan di mana akan melakukan itu? Pertanyaan berikutnya. Di mana Anda akan melakukannya? Akhir yang akan mengunci semua jawaban tadi adalah kenapa Anda melakukannya? Silakan dijawab dari hati. Kenapa melakukan itu? Jika sudah, silahkan Anda baca secara utuh jawaban-jawaban itu dari awal pertanyaan tadi sampai yang terakhir. Baca sepenuh hati. Keluarin suaranya yang bisa Anda dengar di telinga Anda sendiri. Dan Anda dengerin suara Anda sendiri. Resapi bacaan Anda sendiri. Silakan. Maka itu adalah ungkapan cinta Anda ke Allah. Maka itu adalah mission statement hidup Anda. Dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Anda foto itu atau tempel itu di tempat yang Anda mudah lihat. Nanti itu yang akan memberikan energi buat Anda. Kalau lagi futur, baliknya cepet, lihat itu lagi. Bahkan keingetan aja sama kalimat itu, Anda muncul lagi energinya. Insya Allah, dengan izin Allah. So, barakallah kawan-kawan. Alhamdulillah, kita dipertemukan sama Allah di Ramadan keberapa nih, Ustaz? 3 ya? Ramadan ketiga. Masih ada 27-an hari lagi. Allah mempertemukan kita di awal-awal Ramadan nih, biar mungkin ya Ramadan saya, Ramadan kita semua jadi nikmat. Maka saya terima kasih, bersyukur, dan teman-teman juga harus terima kasih ke ACT nih, kepada Global Philanthropy juga, insya Allah, yang udah ngadain acara ini. Jadi wasilah kita ketemuan, dan tidak dikatakan syukur kalau kita nggak terima kasih ke jalan wasilahnya. Semoga Allah rahmati. Allah makin besarkan apa-apa yang teman-teman sedang kerjain. Allah mudahkan hajat-hajatnya. Allah jadikan seorang hamba yang benar-benar sadar lagi berjalan ke Allah. Dan Allah jadikan semua apa yang dikerjain itu menjadi prasasti amal soleh, amal jariah yang berkahnya ngalir buat kita, buat banyak orang, keluarga kita, orang tua kita, dan semua. Gitu aja, Ustadz. Moga-moga ada manfaatnya ngobrol-ngobrol sebentar ini. Dan kalau ada yang mau ngobrol lebih lanjut, bisa ngobrol-ngobrol di medsos ya. Ini ada kontak-kontaknya. Mangga silaturahim. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.